Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Rahmawan dan rekan saya Mas Hardi, perkenankan kami berdua akan mempresentasikan tugas dari pertemuan ke-8, yakni yang berjudul buffer overflow yang sudah kami pilih di antara topik yang lain. Nah, untuk pertama yang melakukan presentasi, mungkin saya persilahkan Mas Hardi untuk mempersingkat waktu. Mas Hardi bisa langsung Mas Hardi mulai dari sekarang. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Edi. Next Pak, slide-nya. Nah, apa sih itu buffer overflow? Buffer overflow ini merupakan kerentanan keamanan yang sering dieksploitasi oleh para penyerang atau para hacker. Nah, si buffer overflow ini terjadi ketika data yang diproses melebihi dari kapasitas penyimpanan buffer memori. Nah, karena kapasitas yang melebihi si buffer memori, maka si buffer itu adalah suatu alokasi memori yang bersifat fluktuatif, yaitu tempat penyimpanan data sementara saat mentransfer data dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya seperti pada gambar, bisa dilihat si buffer yang merupakan alokasi memori itu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan 8 byte di dalam buffer itu. Tetapi jika kapasitas penyimpanan itu dilebihi, maka bisa dilihat overflow yang terjadi ada 2 bit. Lanjut, Pak. Nah, karena buffer overflow itu adalah serangan, maka jenis-jenis dari buffer overflow itu yang pertama ada stack overflow attack, yang mana jenis ini penyerang dapat memanfaatkan kerentanan dari steal overflow untuk menimpa lokasi memori yang berdekatan, yang mana mempengaruhi penunjuk atau data program lain. Kerentanan ini terjadi pada bahasa C dan C++ karena penggunaan pointer. Dengan memanfaatkannya, penyusup atau penyerang dapat mengeksekusi kode berbahaya atau memanipulasi data pada sistem. Nah, jenis yang kedua yaitu heap overflow attack, yang mana serangan ini terjadi saat data yang ditransfer ke head atau tumpukan tanpa pemeriksaan. Hal ini menyebabkan penimpan struktur data penting seperti header, heap, atau penunjuk objek dinamis, bahkan tabel fungsi virtual. Kemudian jenis berikutnya ada integer overflow attack. Nah, serangan ini terjadi ketika hasil dari operasi aritmatika integer tidak termuat dalam area memori yang dialokasikan. Hal ini mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan. Integer overflow ini dapat memiliki konsekuensi yang serius seperti manipulasi perhitungan dalam bidang keuangan. Nah, karena kita sudah tahu jenis-jenis yang terjadi dengan bermacam serangannya, maka si buffer ini memberikan dampak yang akan terjadi dari buffer overflow ini. Nah, dampak yang pertama itu penyerang dapat mengambil kendali aplikasi dengan menjalankan perintah yang dikenal sebagai eksekusi kode arbiter, dan terjadi ketika kode yang dieksekusi di buffer dijalankan. Kemudian dampak yang kedua itu ketika aplikasi dijalankan pada sistem operasi dengan hak istimewa dari sistem, kerentanan eksekusi kode arbiter
dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk melakukan tindakan yang disebut dengan peningkatan hak istimewa. Nah, dampak yang ketiga itu peretas bisa memanfaatkan serangan denial of service melalui buffer overflow sebagai sumber kekuatan untuk melancarkan serangan DDoS menggunakan jutaan perangkat yang rentan untuk menyerang. Nah, untuk bagian studi kasus nanti akan dijelaskan oleh Pak Edi. Pada Pak Edi silakan. Ya, terima kasih Mas Hardi. Untuk studi kasus ini kami mencoba untuk me- me- mencari jurnal yang terkait dengan kerentanan buffer overflow yang berjudul Efficient Buffer Overflow Detection on GPU. Jadi jurnal ini diterbitkan di tahun 2021 dengan IEEE sebagai publishernya. Masalah dan latar belakang dari jurnal ini ada 3 poin. Yang pertama, GPU modern memiliki kemampuan parallel processing atau pemrosesan paralel tingkat rate yang tinggi, sehingga memungkinkan beberapa kernel GPU untuk berjalan bersamaan pada satu GPU. Yang kedua, kelemahan potensial jika beberapa kernel GPU dijalankan bersamaan, ada kemungkinan satu kernel dapat memanfaatkan buffer overflow untuk menyerang kernel lain pada GPU yang sama. Jadi serangan semacam ini dapat berakibat fatal pada sistem, terutama dari performance dari GPU itu sendiri. Kemudian yang poin ketiga, deteksi buffer overflow pada GPU masih jarang diteliti. Metode yang ada biasanya memiliki overhead performa yang tinggi atau kemampuan deteksi yang terbatas. Sehingga sangat perlu sekali untuk diteliti terkait dengan buffer overflow yang berjalan pada GPU ini. Kemudian untuk jurnal ini itu mengusulkan algoritma GMUT atau sistem deteksi buffer overflow yang yang menggunakan metode canary base untuk melakukan monitoring memori yang dialokasikan secara terus-menerus. Dan di sini arsitektur dari GMUT-nya. Nah, untuk arsitektur ini yang pertama adalah fine grained memory, di mana fine grained memory management ini itu menggunakan serangkaian byte array untuk menyimpan informasi buffer yang diperlukan dalam hal mendeteksi buffer overflow. Nah, teknik khusus yang diusulkan untuk mencapai performa tinggi dalam jurnal ini diantaranya adalah akses lock free ke byte array, kemudian delay memory free atau pembebasan memori tertunda, kemudian realokasi memori yang efisien, serta garbage collection untuk byte array. Yang kedua, bagian dari arsitekturnya adalah coarse grain memory management. Jadi dalam hal melakukan deteksi buffer memori, coarse grain memory ini memanfaatkan
unified memory untuk mendelegasikan memori untuk mendelegasikan monitoring memori secara terus-menerus ke CPU. Nah, beberapa teknik yang diusulkan untuk mengurangi overhead performance dari coarse grain memory ini adalah struktur data list atau list data structure yang disesuaikan, kemudian optimasi khusus untuk unified memory tersebut. Selanjutnya, dari Gmod tadi, algoritma Gmod tadi, dapat dievaluasi dan dapat dihasilkan bahwa yang pertama adalah fine grain memory, di mana dalam grafik yang ditampilkan ini, itu Gmod berhasil mendeteksi buffer memory atau buffer overflow pada fine grain memory management itu tanpa mengalami penurunan performa. Hal ini terlihat jelas pada grafik. Kemudian untuk coarse grain memory, Gmod menimbulkan overhead runtime yang kecil. Rata-rata 4,2%, namun maksimum ada di angka 9,7%. Nah, dari evaluasi ini dapat dihasilkan bahwa Gmod merupakan sistem deteksi buffer overflow yang efisien untuk GPU, dan juga Gmod ini dapat menawarkan kemampuan deteksi yang akurat dengan overhead performa yang minimal, sesuai dengan hasil evaluasi yang sudah kami jelaskan tadi. Sehingga menjadikan Gmod ini solusi yang menarik untuk meningkatkan keamanan aplikasi pemrosesan grafis, sehingga masalah yang dikhawatirkan terkait dengan buffer overflow pada GPU itu bisa diminimalkan. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Hendra dan saya sendiri, Edi Mistiono dan Mas Hardi, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.